Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar mapel matematika. Yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasarnya menganalisis barisan dan deret aritmatika. Sedangkan indikatornya menemukan konsep barisan aritmatika dan menjelaskan barisan aritmatika. Sekarang kita lihat apa itu barisan aritmatika. Secara definisi, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut adalah beda atau dilambangkan dengan B. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. 1, 4, 7, 10, dan 13, dan seterusnya. Yang B 2, 8, 14, 20. Dan C-nya 30, 25, 20, dan 15. Dan seterusnya. Nah, ini adalah dikatakan disebut juga dengan barisan aritmatika. Sekarang Ibu berikan contoh soalnya. Yang pertama adalah barisannya 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, dan suku kelima. Nah, di sini bedanya antara suku pertama dengan suku kedua itu adalah 3. Ya. Nah, jadi setiap perbedaan antara barisan tersebut adalah 3. Nah, pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya. Nah, itu ditambahkan 3. Dapat dikatakan juga itu merupakan adalah beda atau sukunya. Yang kita lambangkan tadi beda adalah B. B sama dengan 3. Contoh yang kedua, yang bagian B, itu adalah bilangannya 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat juga perbedaan setiap sukunya. Nah, ternyata setiap sukunya perbedaannya adalah dari suku pertama dengan suku kedua itu adalah 6. Dan seterusnya. Nah, ini juga kita bisa katakan pada barisan ini ya, dikatakan juga bahwa penambahan dari setiap suku tadi 6 itu adalah merupakan bedanya. Jadi B-nya adalah sama dengan 6. Nah, sekarang yang bagian C. Yang bagian C adalah bilangannya 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dari setiap suku. Ternyata setiap suku bedanya adalah minus 5. Nah, ini juga dikatakan adalah merupakan suatu beda ya. Jadi bedanya itu adalah min 5. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Ya. Jika ON adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan ON dikurang ON kurang 1. Nah, ini adalah merupakan rumus dari untuk mencari beda setiap suku bilangan. Nah, sekarang kita lihat juga rumus umum dari suku ke N, barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah U1 dilambangkan dengan A dan beda tadi dilambangkan dengan B, maka dapat ditentukan seperti berikut ini. Nah, sekarang kita lihat dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga,
suku keempat, dan suku kelima, dan seterusnya. Nah, dari suku pertama tadi kita katakan adalah A-nya, maka suku keduanya adalah U1 ditambah B, atau juga kita ganti U1-nya dengan A. Berarti A ditambah B. Sedangkan suku ketiga itu adalah U2 ditambah B. Atau bisa kita katakan bahwa A ditambah B, kita tambahkan lagi B, maka sama dengan A ditambah 2B. Dan seterusnya sampai pada suku ke N. Maka suku ke N-nya adalah U dikurang N1 ditambah B, atau sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Nah, ini adalah merupakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Sekarang kita lihat keterangannya. UN adalah menyatakan suku ke N, sedangkan A adalah suku pertama, dan B adalah bedanya, dan N adalah banyaknya suku. Sekarang Ibu akan memberikan contoh dari penggunaan rumus dari barisan aritmatika. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari suku pertamanya adalah min 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Jadi bedanya adalah kita cari berarti suku kedua dikurang dengan suku pertama. Atau bisa juga suku ketiga dikurang suku kedua. Atau juga bisa kita lakukan dari suku keempat dikurang suku ketiga. Nah, jadi boleh salah satunya kita ambil. Nah, sekarang kita ambil bedanya adalah 2 dikurang dalam kurung min 3, maka hasilnya menjadi 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi bedanya adalah 5. Dengan cara kita mensubstitusikan A dan B, maka dapat kita peroleh, tadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Sekarang kita ganti nilai komponen A-nya. A-nya adalah min 3. Nah, terus nilai bedanya tadi adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Nih, kita gantikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dicari adalah suku ke-8. Berarti suku ke-8 itu adalah U8. Maka nilai N-nya itu adalah 8. Maka kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Nih, A-nya kita ganti min 3, terus N-nya 8, bedanya adalah 5. Berarti 3 plus dalam kurung 8 dikurang 1 kali 5. Maka hasilnya adalah 32. Nah, berarti suku ke-8 adalah 32. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya adalah suku ke-20. Berarti suku ke-20 N-nya adalah 20. Ya. Nah, ini kita masukkan juga tadi ke dalam rumusnya. Berarti kita gantikan A-nya, kita gantikan N-nya, dan kita gantikan B-nya. Maka hasil dari suku ke-20 adalah 92. Nah, ini adalah merupakan contoh dari penggunaan rumus barisan aritmatika. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7, titik sampai 40. Tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Nah, dari soal tersebut kita ketahui ya bahwa nilai komponen suku pertamanya adalah min 2,
Sedangkan selisih setiap sukunya bedanya adalah 3. Nah, jadi caranya tadi sama dengan penggunaan dari contoh yang pertama. Nah, ini perbedaannya di sini karena di dalam barisan tersebut ya, yang terakhir di sini ada nilai komponen bilangannya adalah 40. Nah, bilangan 40 ini adalah nilai UN-nya. Jadi UN-nya adalah sama dengan 40. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya suku barisan. Berarti kalau menyatakan banyaknya suku barisan, berarti yang dicari adalah bentuk dari suku N-nya. Ya. Nih, kita gunakan juga rumus dari suku ke N. Nah, tadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Kita ganti UN-nya 40, A-nya min 2, sedangkan yang belum diketahui adalah N-nya. Nah, bedanya adalah 3. Kita proses. Ini hasil pemprosesannya. Nah, ternyata nilai komponen dari N-nya adalah 15. Nah, jadi kalau yang contoh yang pertama tadi kita mencari suku ke N-nya, berarti UN-nya yang dicari. Sedangkan contoh yang kedua adalah yang dicari nilai komponen banyaknya suku atau N-nya. Nah, jadi diperoleh hasil dari N-nya adalah 15. Nah, ini dari 15 dari mana dapatnya? Bisa kita lihat dari sini. Kan ini komponennya adalah 3N sama dengan 45 ya. Berarti 45 dibagi 3. Maka nilai N-nya adalah 15. Nah, kira-kira dari dua contoh soal tadi, contoh soal yang pertama, kedua ya, dapat kita lihat ya, bagaimana perbedaan antara bentuk dari penggunaan rumus barisan aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Ibu akan memberikan kalian latihan ya. Nah, di sini ada 2 soal yang Ibu berikan. Dari soal yang pertama dengan soal yang kedua dapat bisa kalian baca di sini. Nah, jadi silahkan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Bagaimana proses penggunaan dari bentuk barisan aritmatika. Jadi nanti kalian gunakan rumus dari barisan aritmatika ya, dari contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Jadi bisa kalian nanti tuliskan langkah-langkah pengerjaannya ya di buku catatan kalian. Nah, nanti hasil dari pemprosesan tersebut nanti bisa kalian foto dan bisa kalian kirim ke WA Ibu ya. Nah, untuk melihat bagaimana proses dari penggunaan barisan aritmatika. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk barisan? Nah, untuk materi hari ini ya, nanti dapat kita simpulkan bahwa tadi barisan aritmatika itu adalah suatu bilangan ya, yang mana pada setiap sukunya atau dikatakan setiap sukunya itu perbedaannya dengan suku yang tetap ya. Artinya setiap suku pertama, kedua, ketiga ya, nilai komponen bedanya itu adalah tetap, artinya tidak berbeda. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa rumusan dari barisan aritmatika pun dapat kita lihat bahwa nilai komponennya tadi adalah mencari nilai UN-nya dan suku pertama juga banyaknya suku dan beda. Nah, untuk itu kita lihat ya dalam proses tadi untuk kelanjutannya nanti bisa kita lihat kembali pada materi selanjutnya yaitu masalah deret aritmatika. Nah, untuk itu Ibu sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.